Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan dan menganugerahkan kepada kita hidayah sehingga kita bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya di atas jalan kebenaran, di atas jalan menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kesabaran di dalam proses mendapatkan sahabatnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran tafsir Sa'di. Alhamdulillah, kita hari ini akan membacakan tafsir surat Al-Baqarah ayat 82. Atau 83? 83 ya. Surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana walil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dan ingatlah tatkala kami mengambil perjanjian dari Bani Israil agar janganlah kalian menyembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hendaknya kalian berbuat baik kepada dua orang tua kalian dan kepada kerabat dan pada anak-anak yatim dan kepada orang-orang miskin. Dan katakanlah kepada manusia perkataan yang baik, dan dirikanlah salat serta tunaikan zakat. Kemudian kalian berpaling kecuali sedikit dari kalian, dan kalian menjauhkan diri. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menafsirkan, faqauluhu wa idh akhadna mitsaqa bani Israil, firman Allah Subhanahu wa ta'ala
dan ingatlah tatkala kami mengambil perjanjian Bani Israel. Hadza min qaswatihim anna kulla amrin umiru bihi ista'saw. Ini disebabkan karena kekerasan hati mereka. Qaswatul qalb, kerasnya hati seorang insan, sehingga menyebabkan anna kulla amrin umiru bihi ista'sab. Setiap perintah yang mereka diperintahkan untuk melaksanakannya, namun selalu dilanggar, tidak dikerjakan. Ini salah satu sebabnya, dan bahkan sebab terbesar adalah hati yang keras. فلا يقبلونه إلا بالأيمان الغليظة والعهود الموثقة. Mereka tidak menerima perintah tersebut, tidak mau mengerjakannya kecuali dengan sumpah yang berat. Al-ayman al-ghalidhah. Jadi kalau sudah diambil sumpahnya, mitsaq, mawathiq, akad perjanjian yang berat dan besar, wal uhudul muwaththaqah, atau dengan perjanjian yang terikat, perjanjian yang besar, baru mereka mau melaksanakannya. Apa isi perjanjiannya? La ta'buduna illallah. Janganlah kalian, atau tidak, kalian tidak menyembah kecuali Allah saja. Jadi ini bentuknya khabar, tetapi maknanya perintah. Bentuknya berita, kalian tidak menyembah kecuali Allah. Tetapi yang diinginkan adalah perintah, jangan sembah kecuali Allah. Hadza amrun bi'ibadatillahi wahdah. Ini adalah perintah untuk mengibadahi Allah semata-mata. Wa nahyun 'anil syirki bih, dan larangan untuk menyekutukannya. Wa hadza asluddin, dan inilah pokok agama. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ketika turun perintah dan larangan, maka perintah dan larangan pertama itu adalah tauhid dan syirik. Laksanakan pentauhidan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahmu, dan jangan sekali-kali engkau menyekutukannya dengan segala sesuatu apapun dalam ibadah tersebut. Ini pokok semua agama. Ini adalah inti ajaran semua rasul yang diutus, dari yang pertama sampai yang terakhir. Selalu perintah dan larangan. Yang paling utama adalah mengenai tauhid dan syirik. Oleh karenanya menjadi wajib bagi kita, wahai para pendakwah Islam, agar ketika mendakwahkan Islam ini jangan lepas dari nilai-nilai tauhid. Ajarkan terlebih dahulu sesuatu yang paling penting yang diharapkan dari seorang insan,
agar dalam beribadah hanya Allah saja yang dia tuju. Hanya kepada Allah lah dia peruntukkan ibadah tersebut, bukan kepada selainnya. Nah, kalau ini sudah berhasil, maka baru menginjak kepada fokus yang berikutnya. Al-aqidah awalan, ya du'at al-Islam. Akidah dulu, wahai dai-dai Islam. Fala tuqbalu al-a'malu kulluha wa in lam yakun hadha asasaha. Maka tidak diterima semua amal kalau tidak dilandasi dengan poin tauhid. Kalau ini bukan landasannya, maka semua amal akan tertolak dan sia-sia. Jadi amalan yang dibangun bukan di atas tauhid, maka akan tidak berguna bagi pelakunya, karena tidak diterima oleh Allah. Makanya syarat seorang itu berislam yang pertama sekali adalah ikrar wal i'tiqad bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Harus syahadat dulu, harus bersaksi dulu. Nah, orang kalau sudah bersaksi, makanya kenapa dikatakan itu persaksian? Karena butuh konsekuensi. Ada konsekuensi, butuh menjalankan dan menerapkan, mengamalkan konsekuensi dari persaksian tadi. Karena bukan hanya sekedar ucapan. Fahada haqqullah ta'ala ala ibadih. Dan ini merupakan hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba-hambanya. Haqqullah ala ibad an ya'buduh wa la yushriku bihi syai'a. Jadi Allah itu punya hak yang harus dan wajib kita tunaikan. Bahkan ini merupakan kewajiban kita yang paling asasi, paling mendasar. Kita diciptakan dalam rangka untuk menunaikan kewajiban tersebut. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tsumma qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah perjanjian yang pertama, yaitu tentang tauhid, kewajiban untuk beribadah kepada Allah saja, tidak boleh syirik. Allah berfirman, wa bil walidaini ihsana, dan kepada dua orang tua hendaknya berbuat baik. Berbuat baik kepada dua orang tua, ay ahsinu bil walidaini ihsana. Ya, maksudnya adalah ahsinu, bersikap ihsan, benar-benar bersikap ihsan kepada dua orang tua. Ahsinu bil walidaini ihsana. Jadi ada kata-kata ihsana. Ini menunjukkan penguatan, benar-benar berbuat baik untuk dua orang tua. Wa hadza ya'ummu kulla ihsan. Dan ihsan yang dimaksud berbuat baik itu adalah mencakup keumuman seluruh bentuk ihsan. Qauliyyin wa fi'li, baik perkataan maupun perbuatan. Berbuat baik dalam ucapan dan berbuat baik dalam tindakan pada orang tua kita. Mimma huwa ihsanun ilaihim, yang mana
seluruh tindakan dan perbuatan seluruh perkataan dan perbuatan itu merupakan dalam rangka untuk berbakti kepada mereka berdua. Dan ini merupakan hak terbesar yang kedua setelah menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi an-nahyu 'anil isa'ati ila al-walidain. Dan di dalam perintah berbuat baik kepada dua orang tua mengandung larangan untuk berbuat buruk terhadap keduanya. Aw 'adamul ihsan wal isaa'ah, atau yang lebih parah lagi, sudah tidak berbuat baik, dia berbuat buruk. Li'anna al-wajib al-ihsan, karena kewajiban itu adalah berbuat baik, karena kewajiban atau perintahnya adalah berbuat baik. Wal amru bisyai'i nahyun 'an dhiddihi, dan di dalam sebuah kaidah dikenal perintah terhadap sebuah perkara merupakan larangan untuk melakukan kebalikannya. Kalau diperintahkan berbuat baik, berarti otomatis dilarang berbuat jahat, menyakiti orang tua, membuat orang tua menderita. Walil ihsani ruddan, dan ihsan itu memiliki dua kebalikan, dua lawan. Yang pertama al-isaa'ah, berbuat jahat, berbuat buruk. Wa hiya a'zamu jurman, dan ini dosanya paling besar. Wa tarkul ihsan, yang kedua meninggalkan berbuat baik. Ini juga lawan dari berbuat baik. Jadi tidak mau berbuat baik. Biduni isaa'ah, tapi dia tidak berbuat jahat. Jadi enggak berbuat baik dan juga tidak berbuat jahat. Wa hadzal haram, dan ini diharamkan. Kenapa? Karena perintahnya berbuat baiklah kalian. Ketika tidak berbuat baik, maka dia tidak melaksanakan perintah, maka hukumnya haram. Lebih parah lagi, tadi yang pertama disebutkan, sudah tidak berbuat baik, namun dia menyakiti atau berbuat buruk, berbuat jahat, isaa'ah. Lakin la yajibu an yalhaq bil awwal. Jadi yang kedua, ketika orang itu tidak berbuat baik, maka tidak otomatis dia pasti berbuat jahat. Tapi kalau orang yang berbuat jahat, pasti itu termasuk tidak berbuat baik. Wa kadza yuqalu fi silatil aqaribi wal yatama wal masakin. Dan begitu pula penerapannya kepada orang-orang yang disebutkan setelah al-walidain dalam ayat tadi. Ayat tadi kan perintahnya setelah beribadah kepada Allah saja, tidak boleh syirik, kemudian berbuat baik kepada dua orang tua, lalu kepada kerabat, dzil qurba, al-aqarib. Kerabat yang dimaksudkan adalah orang-orang yang memiliki hubungan keturunan atau hubungan nasab. Wal yatama, orang-orang anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Maka wajib bagi kita untuk berbuat ihsan kepada mereka. Dan yang dilarang dua.
tidak berbuat ihsan. Kemudian yang lebih parah adalah berbuat keburukan untuk mereka. Wa tafasilul ihsan la tanhasiru bil 'adl bal takunu bil hadd. Dan perincian tentang ihsan, kebaikan itu apa saja, tidak terbatas dengan bilangan, tetapi dengan batasan. Jadi tidak bisa dihitung dengan bilangan, banyak sekali. Namun dia bisa dibatasi dengan batasan makna. Apa batasannya berbuat baik itu? Yaitu memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain, memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Ini ihsan. Jadi banyak sekali macam dan ragamnya, sehingga tidak bisa dibatasi dengan bilangan, akan tetapi dengan batasan makna. Selama seseorang itu memberikan kemanfaatan atau sesuatu yang berguna bagi orang lain, maka dia sudah disebut kategori berbuat ihsan, sehingga dia pantas untuk disebut sebagai muhsin. Muhsinin yaitu orang-orang yang berbuat baik, membantu orang lain. Kama taqaddam, seperti yang sudah jelas atau lewat pembahasannya. Thumma amara bil ihsani ila an-nasi umuman. Kemudian Allah merintahkan untuk berbuat baik kepada manusia secara umum. Faqal, Allah mengatakan, wa qulu lin-nasi husna, dan katakanlah perkataan yang baik kepada manusia. Wa minal qawlil hasan amruhum bil ma'ruf wa nahyuhum 'anil munkar. Dan termasuk perkataan yang baik adalah amar ma'ruf nahi munkar. Mengajak orang untuk ngaji, mengingatkan orang untuk sholat. Ini adalah perkataan-perkataan yang baik. Ini ihsan. Ihsan fil qaul. Mengingatkan orang akan perbuatan yang tidak baik, bagus. Jadi amar ma'ruf nahi munkar termasuk perbuatan ihsan. Kemudian wa ta'limuhumul ilma, mengajarkan mereka, mengajarkan manusia itu ilmu. Mengajarkan sesuatu yang bermanfaat dari ilmu pengetahuan, baik berkaitan dengan masalah dunia maupun akhirat, baik untuk kepentingan duniawi maupun ukhrawi. Ini juga ihsan. Wa badrus salam, contoh ihsan yang lain adalah menyebarkan salam, baik dalam arti yang sempit maupun yang luas. Dalam arti yang sempit, salam itu adalah ucapan assalamualaikum. Itu disebarkan kemana-mana, lewat, ketika ketemu assalamualaikum, assalamualaikum. Begitu semangatnya para sahabat, sampai praktek yang terjadi di kalangan sahabat dulu tentang ifsya'us salam, penyebaran salam. Itu apabila mereka bertemu mengucapkan salam, kemudian terpisahkan dengan pohon atau sesuatu, balik lagi, mereka mengucapkan salam lagi, assalamualaikum. Makanya ketika keluar masuk kantor,
keluar masuk ruangan disunahkan untuk mengucapkan dan menyebarkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum ketika bertemu. Ya. Karena di dalamnya ada pahala, ada kebaikan. Apa kebaikannya? Mendoakan saudara kita agar dia mendapat keselamatan. Dan ketika kita mendoakan orang lain, malaikat akan mengaminkan untuk kita juga. Bukankah itu kebaikan? Makanya jangan pelit memberikan kebaikan kepada orang lain. Karena sejatinya kebaikan yang kita harapkan untuk orang lain itu akan kembali ke kita. Amin. Walaka mithlu. Para malaikat mendoakan doa kita untuk orang lain. Makanya doakan orang lain kebaikan. Assalamualaikum. Semoga keselamatan dan kesejahteraan diberikan oleh Allah untukmu. Badrus salam, baik yang dalam artian yang sempit maupun artian yang luas. Assalam maknanya yang luas adalah perdamaian. Assalam itu perdamaian, damai. Jadi misi kita adalah untuk mendamaikan. Kalau ada percekcokan, ada perdebatan, pertentangan, maka kita berusaha untuk mendamaikan. Minimal mengingatkan, kalau kalian bersaudara, kalian itu adalah sama sebenarnya. Maksud dan tujuan kalian baik. Ayo kita cari titik temu, didamaikan, bukan malah dikompor-kompori. Ini misi Islam. Islam agama yang membawa salam, yaitu perdamaian. Wal basyashah, termasuk juga perbuatan ihsan adalah al basyashah, mimik wajah yang berseri atau berseri berseri-seri gitu ya, senyum pada orang lain. Ini perbuatan baik. Apa kata Nabi? Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu bernilai sedekah. Kenapa sampai dalam masalah senyuman saja kita hitung-hitungan? Sangat susah untuk senyum. Al-basyash, ini ihsan. Wa ghairu dzalika min kulli kalamin thayyib, dan contoh-contoh yang lain yang termasuk ke dalam perkataan yang baik. Perkataan lemah lembut kepada anak-anak, ini adalah ihsan. Walamma kana al-insanu la yas'u an-nasa bimalihi, tatkala ada kalanya seorang manusia itu tidak bisa memberikan kebaikan kepada orang lain dengan hartanya. Amara atau umira bi amrin yaqdiru bihi 'ala al-ihsan ila kulli makhluq. Maka diperintahkan dengan sesuatu yang dia mampu untuk tetap berbuat baik kepada semua makhluk, kepada sesamanya atau kepada makhluk yang lain. Wa huwal ihsanu bil qaul, yaitu berbuat baik dengan perkataan. Makanya Allah katakan wa qulu linnas husna.
Fayakunu fi dhimni dzalika an-nahyu 'anil kalam al-qabih lin-nas hatta lil-kuffar. Maka di dalam perintah katakanlah kepada manusia perkataan yang baik, ini mengandung larangan untuk berkata yang buruk kepada manusia, kepada orang lain, hatta kepada orang kafir sekalipun. Nggak boleh. Tegasnya prinsip dan akidah Islam ketika berhadapan dengan akidah orang-orang kafir, karena mereka tidak menyembah apa yang kita sembah, sebagaimana yang tersirat di dalam surat Al-Kafirun, dan ini prinsip kita, tidak mengharuskan dan tidak melazimkan kita berkata yang buruk kepada orang-orang kafir. Tegas itu tidak identik dengan kata-kata kotor, kata-kata yang tidak pantas, kasar. Keras beda dengan kasar, tegas beda dengan kasar. Jadi tidak boleh, jangan mentang-mentang oh dia kan kafir, pantas untuk dikata-katai dengan kata yang jorok. Tidak, nggak boleh. Tetap kepada orang kafir sekalipun, perkataan yang kita sampaikan kepadanya juga harus husna. Karena termasuk dalam keumuman perintah, sebuah perintah kemudian ada isim nakirah di dalamnya, maka isim nakirah itu menunjukkan keumuman. Khairan, ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Khairan di situ bentuknya nakirah, maka kebaikan apa saja, sekecil apapun, umum, baik perkataan ataupun perbuatan, semuanya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat, perintah untuk mengatakan perkataan yang baik kepada manusia itu berlaku umum. Kalau kepada orang kafir saja kita diperintahkan untuk berkata yang baik, maka lebih pantas dan lebih berhak lagi saudara-saudara kita kaum muslimin mendapatkan perkataan yang baik dari kita. Jangan kebalik, sama orang kafir luar biasa, monggo Pak, masuk ke rumah, kasih hadiah, kemudian ngomongnya halus banget. Tapi dengan saudaranya muslim, datang sini, ngapain? La salam wala kalam thayyib. Penuh curiga dengan saudaranya sendiri yang berakidah Islam. Saya heran dengan sikap sebagian orang. Kalau sama orang kafir, orang di luar Islam, non muslim, itu luar biasa, santun, lemah lembut. Tetapi sesama muslim seakan-akan sudah terbalik antara kawan dan musuh. Mana kawan, mana lawan. Kepada lawan saja kita diperintahkan untuk berbuat baik, maka seharusnya kepada kawan kita lebih berhak lagi untuk mendapatkan perbuatan baik kita. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kalian berdebat kepada orang-orang ahlul kitab, yaitu orang-orang dari agama sebelumnya, sebelum Islam. Ahlul kitab baik yang memiliki kitab suci Taurat atau Injil, mereka disebut ahlul kitab. Jangan kalian debat mereka
kecuali dengan cara yang baik, illa billati hiya ahsan. Nah, ini sangat jelas sekali. Perdebatan biasanya wasilah atau sebuah cara di mana orang akan sangat mudah untuk berkata yang tidak baik. Biasanya dalam perdebatan, apalagi kalau orang yang didebat keras kepala, maka biasanya perdebatan itu akan sering sekali mendorong seseorang untuk berkata tidak baik, berkata kasar, bersikap menjatuhkan. Itu hal-hal yang biasanya sering terjadi dalam perdebatan. Maka Allah ingatkan, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian mendebat ahlul kitab kafir, selama mereka belum mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kafir menurut akidah Islamiyah. Namun ketika kita berdebat dengan mereka, nggak boleh dengan perkataan-perkataan yang kasar, perkataan yang baik. Wa min adabil insan alladhi addaba Allah bihi ibadahu an yakuna al-insanu nazihan fi aqwalihi wa af'alihi. Dan di antara adab seorang manusia yang diajarkan oleh Allah, jadi adab yang baik, hendaknya dia bersih perkataan dan perbuatannya. Maksudnya ya terhindar dari perkataan-perkataan kotor, ghairu fahish, perkataan keji. Yang ghairu fahish berarti perkataan yang tidak keji, ya. Seorang itu hendaknya berusaha untuk membersihkan dirinya dari perkataan-perkataan yang keji. Wala badi, dan juga menghindarkan diri dari perkataan-perkataan yang kotor, tidak senonoh. Perkataan-perkataan yang tidak pantas. Wala syatim, dan hendaknya dia bukan seorang pencela, pengumpat. Bukan syatim. Syatim itu yashtim, suka mencela. Wala mukhasim, dan bukan pula seorang pendebat, orang yang suka misuh, suka marah-marah, mukhasim. Jadi bawaannya itu marah terus. Orang lain yang dia temui semuanya adalah musuh dia. Yukhasimuhu, seakan-akan jadi lawan dia. Ini bukan sikap seorang muslim. Bal yakun hasanal khuluq, akan tetapi seorang muslim itu yang beradab adalah yang bagus akhlaknya, bagus etikanya. Wasi'al hilm, penyantun, sangat penyantun. Wasi'al hilm, jadi kesantunannya itu luas, nggak cuma sedikit. Nah, belajar untuk santun ini juga butuh usaha. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, al-ilmu bit-ta'allum wal hilmu bit-tahallum. Ilmu itu dengan belajar. Cari ilmu ya harus belajar. Mendapatkan ilmu ya harus belajar. Mendapatkan hilm, yaitu kesabaran seseorang menghadapi orang lain, santun. Ada orang kasar tiba-tiba datang ke kita ngomong,
Kadang-kadang emosi kita bisa naik dan ikut juga temperamen tinggi. Tapi karena kesantunan kita, hilm sudah kita pelajari dan kita usahakan, kata-kata kasar yang disampaikan oleh orang tadi kita balas dengan kesantunan, dengan ya, lebih baik. Seharusnya seperti itu. Jangan kita seperti dia. Dia kasar, kita juga kasar gitu. Untuk menunjukkan ya, kalau ente laki-laki, ana juga laki-laki gitu. Enggak harus selalu dan melulu seperti itu. Coba kita untuk masalah-masalah yang sepele, kenapa harus ngotot-ngototan? Kenapa harus dibalas dengan sesuatu yang semisalnya dalam masalah kejahatan? Kenapa kita nggak pengen berusaha untuk lebih baik? Ketika ada orang kasar sama kita, ya kita berusaha lembut. Tapi kalau sudah kelewat batas misalnya, dan menurut antum sudah pantas dan saatnya untuk memberikan pelajaran, maka berikan yang semisal. Tapi jangan jadikan itu sebagai langkah pertama. Biarkan itu jadi yang terakhir. Kita ingin sesuatu yang lebih baik, dan itu perlu dipelajari. Sikap santun, ya. Al-hilm, sikap tidak tergesa-gesa, itu hilm. Mirip dengan al-anah, sangat berhati-hati di dalam tindakan. Al-hilm itu lebih luas, ya. Tidak buru-buru dalam merespon. Contoh, ada orang panik, kita jangan ikut panik. Kita berusaha untuk menenangkan orang yang panik itu. Jangan gara-gara dia panik kita lebih panik lagi. Ya itu nggak hilm namanya. Ada orang tiba-tiba datang, ngomong, nafasnya terengah-engah, Pak tolong saya, Pak tolong saya, Pak. Apa yang harus antum lakukan? Dia datang, dia udah nggak, ya pokoknya nggak tenang, panik. Antum juga ikut panik, bahkan lebih panik. Jangan, tapi berusaha menenangkan orang yang panik itu terlebih dahulu. Langkah antum. Nah, langkah pertama apa? Suruh duduk dulu. Suruh duduk dulu. Seperti misalnya ada orang marah-marah, datang ke sini, mana pimpinan pesantrennya? Bilang ini, bilang itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, sambil bawa parang. Bawa parang. Mana? Kita adu kesaktian. Kan begitu. Antum sebagai pimpinan pesantren misalnya, apakah ayo? Emangnya panjenengan saja yang punya parang? Jangan. Tapi persilakan, monggo Pak, masuk dulu Pak, duduk dulu. Tawarkan mau minum apa. Suguhkan sesuatu yang kita punya. Gak perlu berlebihan. Tamu, anggap dia tamu. Maka kewajiban kita untuk ikram itu. Ngopi dulu. Mau adu kesaktian, ngopi dulu. cerita ada apa sebenarnya? Coba duduk perkaranya bagaimana. Jadi jangan sampai kita terbawa dengan emosi dia. Ya, kita harus lebih hilm. Apakah menyelesaikan masalah harus dengan kekerasan? Tidak. Kalau bapaknya itu sudah berumur, diingatkan. Apa pantas menyelesaikan masalah itu dengan seperti ini? Ya, kita harus bersikap lebih lapang dadanya.
Mujamilan likulli ahad, berbuat baik kepada semua orang tanpa membeda-bedakan. Mujamilan, mujamalah, berbasa-basi. Itu kalau bohong tidak boleh. Jadi makanya ada ulama yang mengatakan mujamalah itu nggak boleh kalau bohong. Misalnya ya sekedar basa-basi sebenarnya tidak ada. Ini tidak boleh. Sebenarnya tidak bisa. Tapi dalam rangka untuk basa-basi dia mengatakan hal tersebut. Ini tidak dianjurkan. Ya, kalau memang nyuruh orang mampir benar-benar, kalau sananya dia bilang, oh iya, oh maaf pak, saya nggak bisa. Loh tadi kok suruh mampir? Ya, cuma basa-basi pak. Nah itu nggak boleh. Mujamil seperti itu nggak boleh. Mujamil benar-benar harus siap dengan konsekuensi. Ya. Kalau memang Anda tidak bisa, katakan terus terang. Tidak usah berbohong. Nggak enak, pekewo. Nah ini masalah. Gara-gara pekewo harus berbohong, nggak boleh. Berbuat baik kepada semua orang tanpa memandang kelas sosialnya. Saburan ala ma yanaluhu min adal khalq. Bersabar terhadap gangguan yang diberikan oleh orang lain. Diganggu dengan polusi suara, kebisingan dan lain sebagainya. Sabar. Imtithalan li amrillah wa raja'an thawabih, sambil seraya mengharapkan pahala dari Allah dan melaksanakan perintah. Jadi melaksanakan perintah. Jadi kenapa harus sabar? Kenapa harus santun? Mensikapi orang lain. Karena itu perintah Allah. Dan tidak lupa mengharap pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma amarahum bi iqamatis shalah wa ita'iz zakah. Kemudian Allah perintahkan mereka untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat. Lima taqaddama anna as-salata mutadamminatun lil ikhlas lil ma'bud. Sebagaimana yang telah lewat pembahasannya bahwa salat atau di dalam salat itu mengandung keikhlasan untuk zat yang disembah. Yaitu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waz-zakata mutadamminatun lil ihsani ila al-'abid. Sedangkan zakat mengandung perbuatan baik untuk hamba, untuk sesamanya. Jadi makanya sholat dan zakat itu biasanya datang bergandengan. Karena di dalamnya, dalam sholat ada ihsan kepada zat yang disembah, yaitu Allah. Apa ihsannya? Mengikhlaskan ibadah tersebut hanya untuk Allah. Itu seseorang baru dikatakan ihsan. Karena yang dia yakini, jadi seakan-akan ini ihsan yang tinggi, dia bisa melihat Allah. Seakan-akan dia melihat Allah. Tapi kalau tidak bisa melihat Allah, maka ketahuilah bahwa Allah melihat dia. Itulah ikhlas. Tingkatan ikhlas yang sangat tinggi. Ketika yang hanya dia perhatikan itu Allah Subhanahu wa taala saja. Dia tidak melihat unsur yang lain. Apakah mertuanya melihat dia, atasannya melihat dia, nggak ambil pusing. Bukan urusan. Urusan saya adalah bagaimana saya menjadi hamba terbaik di hadapan Allah. Dalam hubungannya saya sebagai santri, dalam hubungannya saya sebagai pengajar, dalam hubungannya saya sebagai pengurus misalnya. Jadi yang dilihat adalah pengawasan Allah. Inilah ihsan, keikhlasan tingkat tinggi.
Sedangkan dalam zakat ada ihsan untuk sesama. Thumma ba'da hadzal amr lakum bihadhihi al-awamir al-hasanah allati idza nadhara ilaiha al-basir al-aqil arafa anna min ihsanillahi 'ala 'ibadihi an amarahum biha wa tafaddala biha 'alaihim. Kemudian setelah perintah ini bagi kalian, yaitu yang mengandung perintah-perintah yang baik, yang mana apabila seorang yang berakal melihat hal tersebut, maka dia mengetahui bahwa termasuk kebaikan Allah kepada hamba-hambanya adalah Allah memerintahkan itu, dan Allah membalas dengan pahala orang-orang yang mengerjakan perintah-perintah tadi. Wa akhadhal mawathiqa 'alaihim, dan Allah mengambil perjanjian tersebut kepada mereka Bani Israel. Tsumma tawallaitum, kemudian kalian berpaling, ala wajhil i'rab, kalian tawallaitum, tawalla yaitu melarikan diri dari tugas-tugas dan perintah-perintah tadi. Li'anna al-mutawalliya qad yatawalla wa lahu niyyatu ruju'in ila ma tawalla anhu. Karena yang namanya orang berpaling, bisa jadi dia berpaling tapi dia memiliki niat untuk kembali. Wa haula'i laysa lahum raghbah wa la ruju'a fi hadhihi al-awamir. Adapun orang-orang Bani Israel yang dulu itu, mereka tidak memiliki sedikit pun motivasi dan keinginan untuk kembali mengerjakan perintah-perintah tadi. Fa na'udzu billahi minal khudlan, maka kita mohon kepada Allah perlindungan dari ketertipu dayaan. Jadi tertipu dari hal-hal yang dia pikir itu bermanfaat baginya. Jadi kenapa orang berpaling? Karena merasa itu tidak bermanfaat. Kenapa orang tidak mau menghafal Quran? Karena merasa tidak ada manfaat baginya. Maka dia berpaling dari menghafal Al-Quran. Dan itu adalah khudlan. Al-khudlan, tertipu. Wa qawluhu illa qalilan minkum, dan firman Allah kecuali sedikit dari kalian. Hadza istitsna. Ini adalah pengecualian. Jadi tetap dikecualikan oleh Allah. Li'alla yuham annahum tawallaw kulluhum, supaya tidak disangka bahwasanya mereka Bani Israel itu semuanya berpaling. Di mana-mana kaum apapun itu ada yang baik, ada yang buruk. Ini merupakan sikap adil Allah Subhanahu wa taala. Allah kecuali sedikit dari kalian. Ya, walaupun jumlahnya sedikit, tetap dikecualikan. Illa qalilan minkum, kecuali sedikit dari kalian yang tidak berpaling. Fa akhbara anna qalilan minhum 'asamahumullahu wa thabbatahum. Allah mengabarkan bahwasanya sedikit dari mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga agar tetap istiqomah menjalankan perintah-perintah tadi, perjanjian tadi, wa thabbatahum, dan Allah teguhkan mereka. Jadi ini pelajaran penting bagi kita. Ketika kita bisa istiqomah, itu adalah semata-mata anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka minta terus hidayah dan keistiqomahan tersebut. Maka harus tambah termotivasi dan semangat. Alhamdulillah Allah telah menunjuki kita ke jalan yang lurus. Maka kita terus minta agar tetap mendapatkan hidayah di jalan yang lurus itu.
supaya tidak keluar dari jalan tersebut. Betapa banyak orang yang sudah mengenal sunnah, namun pada akhirnya dia futur, malah kembali kepada dunia lamanya. Na'udzubillah min hadzal khuzlan, min hadzal khuzlan. Sungguh orang-orang yang telah mendapatkan hidayah kemudian dia berpaling dari jalan tersebut, keluar dari atas jalan kebenaran tadi, maka itulah khudlan al-mubin, ketertipuan yang nyata, kerugian yang sangat besar. Hada wa sallu ala nabiyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian insyaallah akan kita lanjutkan. Kita tutup dengan baca salawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa akhiru da'wana, dan akhir doa-doa kita adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa untuk membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah.